Apa itu sugesti dan bagaimana cara melakukannya? Kali ini bersama-sama Strawberry Pondok English Indonesia, saya akan memberikan kepada Anda penjelasan lebih detailnya agar Anda lebih mengerti dan lebih paham lagi yang dimaksud dengan sugesti dan bagaimana ketika Anda nanti bisa menggunakannya. Maka dari itu, buat teman-teman yang menonton di YouTube atau buat teman-teman yang menonton di TikTok, silakan Anda simak videonya lengkap dari awal sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok English Indonesia. Sebelum saya melanjutkan videonya, buat teman-teman yang ingin membeli e-book kitab Mahiripnotis ataupun buat teman-teman yang ingin tergabung di kelas privat Mahiripnotis bersama saya, silahkan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, ataupun teman-teman bisa baca di deskripsi di bawah video. Oke, sesuai dengan tema di awal, apa itu sugesti dan bagaimana cara melakukannya, kita akan bahas lebih detailnya. Yang pertama adalah pengertian tentang sugesti. Sugesti itu apa sih? Jadi sugesti adalah suatu proses di mana seseorang memberikan ide, gagasan, atau pemikiran kepada orang lain yang bertujuan untuk mengubah pola keyakinan, sehingga nanti ide atau gagasan atau pemikiran tersebut menjadi satu kesatuan, menjadi satu keyakinan yang utuh yang akan diterapkan oleh orang yang diberikan sugesti. Dan biasanya sugesti ini digunakan untuk proses terapi ataupun untuk proses pemberdayaan diri. Di samping itu juga bisa digunakan untuk proses hiburan, ya, semisal Anda melihat tayangan hipnotis yang menghibur, itu juga termasuk pola sugesti. Nah, ada 5 cara bagaimana nanti Anda bisa menggunakan sugesti ini kepada orang lain, tentu sesuai dengan tujuan apa yang ingin Anda capai. Sebelum saya mendetailkan atau menjabarkan kelima hal tersebut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe. Buat yang belum follow, silahkan Anda follow dulu sembari saya ritual ngopi. Oke? Kita lanjut, teman-teman. Ada 5 hal yang harus Anda pahami dan harus Anda mengerti ketika Anda bisa melakukan proses sugesti atau pemberian sugesti sesuai dengan tujuan. Teknik yang pertama adalah dengan teknik visualisasi, yang maksudnya adalah ketika Anda mengajak atau meminta seorang untuk membayangkan dan merasakan dengan detail apa yang menjadi tujuan. Oke, saya berikan contoh. Ketika seseorang dalam keadaan terpuruk, ya, mentalnya down, tidak percaya diri, maka Anda bisa mengajak orang tersebut dengan perintah Anda, dengan saran atau sugesti Anda, merasakan dan membayangkan seolah-olah sudah mencapai hasil yang dia inginkan. Misal dia seorang penjual, marketing, atau apapun itu, coba Anda ajak ke sana, bagaimana rasa senangnya ketika orang tersebut sudah mencapai goal atau target yang dia inginkan. Itu adalah teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah pernyataan positif, dengan tujuan Anda membangun rasa kepercayaan diri kepada orang yang ingin Anda sugesti. Semisal Anda mengatakan kepada orang yang ingin Anda sugestikan dengan kata-kata sebagai berikut: Anda mampu mengatasi hal ini. Atau jika Anda ingin melakukan pada diri Anda sendiri, cukup katakan, saya bisa mengatasi hal ini dengan sangat mudah. Nah, itu Anda ucapkan berulang-ulang. Berupa apa? Kata-kata atau afirmasi. Nah, kata-kata atau afirmasi ini jika Anda lakukan repetisi atau pengulangan akan menjadi sebuah sugesti yang sangat kuat menancap di pikiran alam bawah sadar Anda. Ini tujuannya adalah membangun kepercayaan diri supaya Anda ketika melakukan suatu hal ini melakukannya dengan penuh PD, ya, tidak ada keraguan-keraguan lagi, Anda mantap melakukannya. Dan yang ketiga adalah dengan proses hipnosis atau hipnotis. Nah, biasanya para praktisi hipnoterapi ini sering melakukan sugesti. Contohnya adalah ketika membimbing pasien, klien atau subyeknya ini memasuki kondisi relaksasi. Nah, setelah pasien kondisinya sudah mencapai tingkat relaksasi yang sangat tinggi, barulah penghipnotis ini atau hipnoterapis ini memberikan
sugesti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pasien tersebut. Teknik yang keempat adalah asosiasi, yaitu menghubungkan perasaan atau emosi positif ini terhadap situasi atau tindakan tertentu. Nah, ini bisa diterapkan ketika Anda menghubungkan suatu peristiwa atau kejadian ini yang diberikan makna positif. Maka ini juga akan menjadikan sebuah sugesti yang luar biasa ketika Anda bisa menerapkan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Contohnya, semisal Anda pernah mencapai suatu prestasi di zaman terdahulu ya, entah ketika Anda sekolah mendapatkan ranking, ketika Anda mulai lulus tes kerja pertama kali. Nah, perasaan-perasaan positif itu, perasaan bahagia itu Anda munculkan kembali di saat sekarang ketika Anda mengalami kondisi keterpurukan. Nah, ini bisa diterapkan juga kepada orang lain. Semisal Anda memberikan asosiasi ini kepada seseorang, tanya kepada orang tersebut kapan dan di mana ketika dia mencapai goal atau tingkat kesuksesan yang pernah dia alami yang menurut dia itu sangat tinggi. Nah, perasaan tersebut Anda bawa ke dalam kondisi saat ini, dihubungkan. Oke. Yang kelima adalah permainan kata-kata. Teknik ini adalah mempengaruhi pikiran individu untuk melakukan suatu tindakan. Tentunya ketika Anda menggunakan teknik ini, Anda harus mahir menggunakan pola kata atau pola bahasa yang mengandung proses hipnosis. Semisal ketika Anda melakukan waking hipnosis, seseorang yang sudah mahir melakukannya, maka akan sangat mudah sekali memberikan sugesti kepada orang lain. Nah, kelima teknik ini jika Anda bisa terapkan, maka Anda bisa memberikan sugesti terhadap diri Anda sendiri ataupun terhadap orang lain. Jika Anda ingin menekuni, ingin lebih mahir lagi menguasainya, alangkah baiknya Anda belajar tentang ilmu hipnotis. Anda bisa belajar kepada siapapun, termasuk kepada saya, jika Anda mempercayakan kemampuan ini ingin Anda kuasai secepatnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di kelas Mahir Hipnotis bersama saya. Salam hipnosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.